Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan musda untuk LDII di Kabupaten Kulon Progo. Saya mohon maaf tentu tidak bisa hadir secara langsung sehingga saya memberikan beberapa catatan sesuai dengan permintaan dari panitia, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia memberikan kepercayaan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan pembangunan keluarga. Saya izin untuk share materi tentang pembangunan keluarga. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih Musda kali ini sudah mengambil tema bagaimana membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ini menjadi bagian dari visi BKKBN. Karena apa? Karena memang keluarga-keluarga ini harus berkualitas. Dan Pak Presiden Jokowi juga menekankan bagaimana kita memperhatikan keluarga-keluarga yang muda. Karena keluarga muda ini akan menghasilkan generasi-generasi penentu dan penerus bangsa, di mana Indonesia emas di tahun 2045 mengharapkan kehadiran anak cucu kita yang cemerlang, unggul, berkualitas, mampu bersaing, dan seterusnya. Kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita ke depan ini mau sejahtera, bahagia di dalam keluarga, itu memang betul-betul tergantung pada yang namanya adolesen. Adolesen ini adalah remaja. Kalau generasi mudanya, remajanya di dalam keluarga itu bisa tidak kawin pada usia dini, bisa tidak putus sekolah, kemudian dia bisa tidak hamil terus ya, terlalu muda hamil, terlalu banyak, terlalu sering ini. Nah, kemudian dia juga tidak nganggur dalam arti dia bekerja, maka insya Allah mereka itu akan mencapai kondisi yang bahagia sejahtera yang kita kenal dengan bonus demografi. Ya, kenapa bonus demografi? Karena demografi atau penduduk yang jumlahnya itu besar, yang sekarang ini mereka-mereka yang ada ini adalah mereka yang pada usia produktif. Usia di atas 15 tahun sampai 65 tahun, usia yang masih sudah bisa kerja. Ini banyak sekali, besar sekali. Beda dengan zaman dulu kala, yang banyak itu apa? Balita-balita, karena orangnya anaknya banyak-banyak itu. Nah sekarang beda. Sekarang yang banyak adalah usia-usia kerja. Usia kerja ini kalau dia produktif, kita sejahtera. Tapi Bapak Ibu bayangkan, kalau dia tidak bekerja, dia itu kan pasti makan, dia pasti konsumtif, sehingga menjadikan beban. Ya, celaka, punya anak banyak nganggur semua, celaka. Ya, nah inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga sekarang ini adalah peluang untuk memetik bonus demografi kalau bekerja dengan baik. Nah, kalau tidak bekerja dengan baik, terjadi miss, akhirnya tidak sejahtera, justru menjadi sengsara. Penduduk yang banyak tidak menjadi modal pembangunan, menjadi beban pembangunan. Itulah yang kita cegah, jangan sampai terjadi seperti itu, maka keluarga harus berkualitas. Keluarga harus melahirkan generasi yang unggul. Ibu Bapak sekalian, kenapa saya tadi betul-betul berterima kasih kepada teman-teman LDII yang mengusung tema keluarga untuk berkualitas, ini sejahtera. Karena apa? Visi BKKBN itu cuma dua, bagaimana membangun penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Maka saya tentu sangat mendukung dengan tema ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bisa mempraktekkan bagaimana ajaran-ajaran yang baik, tentu teman-teman jamaah dari LDI ini sudah sangat akrab dengan bagaimana membangun karakter anak-anak kita, generasi kita, cabai rawit kita, itu kata Pak Pandoyo dan kata para pengurus itu. Nah, ini di dalam pembangunan keluarga sebetulnya ya 8 fungsi keluarga itu sudah ada, dan sudah ada peraturan pemerintah, ada undang-undangnya.
yaitu bagaimana memahami agama, berbudaya, saling mencintai, melindungi, kemudian fungsi reproduksinya baik, fungsi sosialnya baik, jangan lupa fungsi lingkungannya baik, dan juga ekonomi. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita, kalau nenek moyang kita itu memberikan ajaran sudah sangat bagus, mari kita ini juga asah, asih, asuh. Sebetulnya kalau asah, asih, asuh itu ya sudah 8 fungsi keluarga itu. Sehingga kalau kita bisa asah, asih, asuh, keluarga menjadi keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia. Dalam menerjemahkan keluarga yang berkualitas, sebetulnya BKKBN itu hanya menggunakan indeks, namanya IBangga, indeks pembangunan keluarga, yang intinya di dalamnya keluarga yang tentram, keluarga yang mandiri, dan bahagia. Apabila ini sudah bisa terwujud, maka indeksnya cukup tinggi. Nah ini kita punya rencana bahwa indeks itu harus tercapai dari tahun ke tahun, itu ada indikatornya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan melalui 3 tadi, yang tentram itu tentu harus beragama, mereka kemudian mendalami, memahami betul tentang agama sebaik-baiknya, mereka berketuhanan dengan baik, kemudian tentu diikuti akhlak yang mulia, yang baik, suka beramal soleh, dan seterusnya. Itu pasti akan menimbulkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang maslahah, ini keluarga yang tentram. Kemudian di dalam keluarga juga harus mandiri. Dan teman-teman ini saya kenal betul dari mohon maaf pengurus LDI Pak Pandoyo dan semua jajarannya ini bagaimana mensosialisasikan kemandirian di antara keluarga-keluarga kita ini. Saya tahu kerja keras selalu didengung-dengungkan di dalam lingkungan LDI. Kemudian juga bagaimana tidak boros. Itu. Makanya saya waktu di Kulon Progo tentu saya bagaimana tidak merokok itu kan penting ya. Karena apa? Banyak orang yang anaknya itu masih stunting, keluarganya miskin, minta antri bantuan pangan non tunai, antri bantuan tunai 500.000, tapi ngerokoknya itu sebulan 600.000, Masya Allah. Nah ini tidak boros. Nah makanya tri sukses yang sering didengung-dengungkan, bagaimana kita itu bisa berakhlak mulia, kemudian juga kita memahami agama dengan baik, kemudian kita mandiri, itu luar biasa. Nah, bahagia itu tentu butuh unsur-unsur keharmonisan, kemudian toleransi terhadap lingkungan, dan kemudian juga gotong royong. Nah, inilah ketika kita bisa bekerja sama, gotong royong, pasti bahagia, pasti. Kalau kita itu gotong royong itu bedah rumah, kita galakkan bedah rumah. Sebenarnya kenapa? Karena membangun nilai di balik bedah rumah itu bukan fisiknya rumah itu loh, tapi kita itu terus, waduh, ketemu tetangga yang biasanya ngerasani aja jadi tidak ngerasani, karena ternyata kita dibantu sama tetangga. Nah itulah membangun keluarga itu. Kalau di kami ini ada tribina itu ya, balitanya, remajanya, lansianya. Meskipun keluarga muda itu penting, tapi kita juga tidak mengesampingkan lansia. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ya, memang penekanan kepada keluarga muda ini menjadi penting, seperti tadi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ini, lapor kepada teman-teman, pada jamaah di LDI bahwa lingkungan kita itu banyak manusia-manusia yang menjadi racun, ya, toxic people, ya, orang-orang yang menjadi racun, sering ngongot-ngongoti, manas-manasi, bisik-bisik sana, bisik-bisik sini. Orang-orang ini orang-orang yang selalu mengkritik, menghasut, itu tidak empati dan seterusnya. Ini orang-orang yang racun sebetulnya, meracuni lingkungan. Ternyata generasi muda kita itu banyak yang begitu. Jadi generasi muda kita itu menjadi banyak yang toxic people, kemudian akan menjadi toxic friendship, ya. Jadi meracuni teman-temannya sendiri, ya. Jadi kalau kita melihat ada teman yang tidak suka, punya rasa tenggang rasa, tidak punya timbal balik, kemudian kita merasa pasti tidak nyaman, dan mereka selalu hanya mengkritik aja, hati-hati. Itu adalah orang-orang toksik, ya. Dan malapetakannya apa, Bapak Ibu sekalian?
ketika remaja-remaja kita di dalam keluarga tidak terkawal dengan baik, karakternya tidak terbangun dengan baik, akhirnya mereka menjadi toxic relationship. Artinya perkenalan percintaan antar remaja yang toksik ketemu toksik ini juga berbahaya, melahirkan keluarga yang kacau, ya, yang disharmoni. Ya, akhirnya apa? Perceraian meningkat pesat. Coba kalau dicek ya di Kulon Progo saja, setahun itu, setahu saya di Kulon Progo yang nikah ya kurang lebih 2.600 ya. Tetapi setahun yang cerai bisa sampai 600 ya. Secara nasional naik terus perceraian ini. Sekarang ini data terakhir di 2021 angka perceraian jumlahnya sudah sebesar 580.000 lebih. Ini kalau tahun 2018 angkanya masih sekitar sebetulnya ini yang mengajukan ya, ini sudah sampai 600.000 ini yang mengajukan, tapi yang kemudian betul-betul divonis menjadi putusan ya waktu itu mendekati angka 500 lebih ya. Nah, tetapi ini naik terus, naik terus. Bisa dibayangkan, yang nikah setahun 2 juta, tapi yang cerai di Indonesia itu mencapai mendekati 600.000 ya, 580.000. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, karena apa? Generasi kita kurang berkarakter, kurang bisa membangun keluarga yang baik. Untuk itu, maka inilah pentingnya kita membangun keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT yang saya hormati, saya lanjutkan terkait dengan masalah keluarga ini. Ketika tadi saya sampaikan bahwa perceraian cukup tinggi dan kemudian juga tentu keluarga yang broken home cukup tinggi, anak yatim, anak-anak yang menjadi terlantar juga akan menjadi cukup tinggi, bahkan janda-janda pun cukup banyak ya, yang kemudian nasibnya juga akan tidak menentu ya. Oleh karena itu kita harus selalu mensosialisasikan bagaimana kebaikan-kebaikan membangun akhlak di tengah keluarga agar apa keluarganya juga harmonis, kemudian juga anak-anaknya nanti menjadi generasi yang kalau membentuk keluarga juga menjadi berakhlak yang baik. Ini saya kira yang penting, sehingga kami sangat mendukung bagaimana moto-moto yang baik dari Bapak Ibu sekalian selalu disosialisasikan di keluarga. Katakanlah seperti yang ada di surat Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Kalau ini didengungkan di dalam membangun fungsi keluarga, di mana fungsi keluarga yang pertama di dalam undang-undang yang dibawakan oleh BKKBN ini juga adalah fungsi agama. Oleh karena itu saya kira moto ini penting sekali untuk supaya keluarga betul-betul menjadi keluarga yang berkualitas dalam arti mampu membangun karakter yang baik. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya juga unsur-unsur yang ada di kita ini sudah sangat baik ya. Ketika kita bisa anak-anak kita, remaja kita sebelum nanti menjadi orang tua dan membangun keluarga yang bagus, dia sudah dilatih untuk jujur, tidak menipu anak-anak kita, remaja kita itu. Kemudian dia juga amanah. Ya saya yakin dia di keluarga besok kalau membangun keluarga akan jadi keluarga yang sejuk. Dan ini harus memang lahir dari keluarga yang tentram, yang maslahah, yang sakinah mawaddah warahmah tentu. Kemudian memberikan contoh kepada anak kita ini kerja keras itu. Orang tuanya tidak duduk-duduk, tidak bengong-bengong, ngerokok di teras berjam-jam, tidak begitu. Tapi kita ini kerja keras, bangun pagi sudah ke sawah, bangun pagi sudah cari makan kambing, bangun pagi sudah ini, semua yang guru, yang apa saja profesinya kerja keras. Kemudian kita juga berhemat. Ingat ya, kita ini betul-betul sering burung pecus keselak besus itu. Mampus akhirnya kan, belum berprestasi ingin prestis. Banyak yang gaya itu ya. Nah, inilah hidup hemat, kemudian tentu kerjasama, gotong royong dengan baik. Ini kalau diwujudkan antar keluarga tidak berkelahi, orang suami istri
tidak pernah marah-marah gitu. Anaknya pun akan mengikuti. Nah, itulah maka saya terima kasih teman-teman di LDI juga sudah sangat fokus memperhatikan bagaimana kehidupan dalam keluarga yang baik. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya izin menyampaikan bahwa saya diberi amanah menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting nasional oleh Pak Presiden Jokowi. Diminta untuk mengkoordinir kementerian dan lembaga agar fokus stunting. Stunting itu pendek dan tidak cerdas dan tidak sehat. 3 itu. Nah, dan jumlahnya masih besar, 24,4%. Kalau di keluarga ini anak-anaknya itu 24,4% stunting, berarti kalau ada 100 remaja di lingkungan kita ini, kira-kira seperempatnya dia tidak berkualitas. Ya, inilah ancaman untuk kita bisa sejahtera di dalam negara yang bonus demografi tadi. Nah, ini makanya mencegah stunting itu menjadi penting. Nanti saya akan cerita tentang stunting lebih dalam sedikit ya. Tetapi saya tadi di depan menyampaikan bahwa remaja kita juga banyak yang error, Ibu Bapak sekalian. Ini yang mental emotional disorder. Dulu itu tahun 2013 itu 6,1%. Setiap 100 ada 6 yang error. Coba Bapak Ibu sekalian yang jadi guru ya, nanti ada 100 murid, coba cek aja. Minimal 6 yang nggak jelas itu. Kasih PR sulit, dia juga anaknya susah diatur gitu. Ada juga yang mungkin dia nyekutru terus saja enggak ada semangat, ansietas, cemas. Ada yang celemer, suka ambil barang orang. Ini kira-kira 6. Dulu, sekarang menjadi 9,8 per 100. Ya, di Pedukuhan pun kalau Pedukuhan penduduknya berapa? Oh, penduduknya misalnya ada 1.000 gitu ya. Kalau ada Pedukuhan penduduknya 1.000 ya itu 9,8 itu kira-kira 98 orang itu suruh bayar pajak sulit, suruh ini gotong royong sulit, ngeyelan, protes terus itu. Itu sebetulnya mental emotional disorder. Dan mental emotional disorder itu gangguan jiwa ringan. Lama-lama bisa ngomong sendiri, senyum sendiri. Tapi inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi masyarakat harus sudah siap untuk bahwa kita ini akan menghadapi orang yang error. Ya, hanya keprihatinan kita dalam rangka mewujudkan keluarga yang baik berkualitas ini tantangannya. Ternyata yang error tambah banyak. Itu mungkin karena dia kurang kompak, kurang kerjasama, kurang kemudian di dalam keluarga itu kurang komunikasi karena pakai gadget sendiri, sembunyi di kamar, tidak komunikasi, egois. Akhirnya apa? Akhirnya error. Belum lagi ada yang autism, ada yang narkotika, naudzubillah min dzalik, 5,1% generasi kita itu narkotika. Dan akhirnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang senyum sendiri, ketawa sendiri, 7 per 1.000. Coba nanti diperhatikan itu. Ya insya Allah kalau sekarang ini yang dewasa-dewasa ini masih kira-kira angkanya ya baru 3 per 1.000. Jadi kalau nanti ada penduduk di masyarakat dari 1.000 mesti yang senyum sendiri 3, ketawa sendiri 3 itu. Tapi naik nanti. Yang generasi yang muda-muda sekarang ini besok akan menjadi 7 per 1.000. Yang tua-tua sekarang ini hanya 3 per 1.000. Hati-hati. Nah inilah tantangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari anak kita itu betul-betul kita sui, kita ngeremi betul, dierami betul supaya terjaga ya. Nah, inilah tantangan sekaligus membawa Bapak Ibu sekalian untuk care, perhatian terhadap anak cucu generasi muda. Saya izin nun sewu stunting saya bahas sedikit karena ini dengan stunting maka menjadi tidak berkualitas, tidak bisa jadi TNI, Polri karena pendek. Stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kita harus mencegah selain mencegah yang error-error tadi dengan karakter, akhlak yang mulia itu ya, tetapi juga kita fisiknya jangan sampai terlena. Karena orang stunting itu pasti pendek, meskipun pendek belum tentu stunting ya, tetapi stunting pasti pendek, sehingga nasibnya jadi kurang baik karena tidak bisa bersaing, kemudian tidak bisa jadi TNI Polri dan tidak cerdas dan mudah sakit. Ini masalahnya. Oleh karena itu stunting masih cukup tinggi, tapi di Kulon Progo ini di bawah pimpinan Pak Tejo, terima kasih sekali
angka stuntingnya terendah di DIY, keren ya. Jadi hanya 12% di Kulon Progo. Tapi di kabupaten provinsi lain tinggi-tinggi. DIY alhamdulillah masih cukup baik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus mencegah dan mencegah stunting ini karena apa? Remaja-remaja kita ini banyak yang anemia. Ya, anemia. Mau nikah itu apa? Persiapannya itu tidak mempersiapkan kesehatannya, tapi yang disiapkan itu tendanya, kursinya, gitu ya. Pre-wedding namanya, foto sana, foto sini. Padahal kenyataannya seperti ini. Yang anemia bisa sampai 36%, kemudian 37% bahkan ya. Kemudian yang kurang gizi bisa 36% begitu. Jadi ini kalau hamil ya akhirnya apa? Kehamilannya jelek gitu, anaknya tidak sehat. Nah, akhirnya keluarganya jadi keluarga yang tidak berkualitas. Ini contoh-contoh angka saja bahwa yang lahir yang panjangnya kurang dari standar, harusnya panjang pada saat lahir itu panjangnya harus 48 cm. Dan nanti kalau ada anaknya, cucunya lahir kalau kurang 48 cm itu bakat stunting, hati-hati. Kita masih 22,6%. Dan setelah itu, setelah umur berikutnya naik lagi yang tidak sesuai panjangnya. Nah, inilah ancaman stunting. Juga banyak lahir belum waktunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati kalau punya keluarga yang hamil, cegah jangan sampai lahir sebelum waktunya. Kalau terasa kenceng-kenceng, istirahat, segera ke dokter dan seterusnya. Karena ini ancaman. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah stunting ini harus dari hulu sampai hilir. Sebelum nikah ini harus dicegah dulu supaya dia sehat. Jadi 3 bulan sebelum nikah harus sehat. Ya, diperiksa dulu. Kalau mau nikah harus tidak hanya dikonseling, tapi periksa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atasnya harus lebih dari 23 cm, kemudian juga HB-nya harus lebih dari 11. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, apa enggak boleh dinikahkan? Boleh, tetapi jangan hamil dulu. Nah, supaya nanti anaknya tidak stunting. Pada saat hamil dikawal, dan pada saat melahirkan juga dikawal. Itu saya kira penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk membangun keluarga yang berkualitas secara fisik dan sehat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, yang terakhir kami sampaikan di sini bahwa tadi saya bilang persiapan itu untuk membangun keluarga yang berkualitas secara fisik memang harus dimulai sejak sebelum nikah. Kritik saya, sayang banyak orang-orang remaja-remaja yang mau nikah, keluarga yang mau menikahkan anaknya itu sibuknya itu pada pre-wedding. Apa itu yang dilakukan? Foto sana, foto sini, sewa tendanya di mana, kursinya di mana, rapat panitia itu semua diarahkan untuk itu saja. Konsumsinya gimana, panitianya siapa, uangnya 90 bahkan 100% untuk itu. Tapi tidak pernah memikirkan prekonsepsi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ketika sperma ketemu dengan telur, nanti kalau bulan madu, itu apa sehat suaminya, apa sehat calon istrinya, agar melahirkan anak yang sehat. Tidak cacat, tidak stunting, dan seterusnya. Sehingga kritik saya, terlalu banyak pre-wedding, boros, ya, dan kurang memperhatikan prekonsepsi. Pre-wedding itu mahal, 50, 100 juta nggak cukup. Prekonsepsi sangat murah. Hanya periksa HB, periksa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, selesai. Dan itu mungkin kalau di Kulon Progo ya, mohon maaf, mungkin di Puskesmas bisa gratis juga. Kalau tidak di Puskesmas, di klinik-klinik swasta yang lainnya pun tidak habis 100.000 kalau di Kulon Progo. Nah, sehingga kita itu kadang-kadang yang murah, penting tidak dikerjakan. Tapi yang mahal tidak penting dikerjakan. Ya, tentu ini menjadi boros, mubazir, dan tentu mubazir sepakat itu adalah teman dari setan. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian saya mengajak untuk mari kita persiapkan 1000 hari sebelum 1000 hari kehidupan itu menentukan sekali. Artinya dari sejak ketemunya sel telur dengan sperma, ketemu, kemudian nanti hamil itu 280 hari, ya. Kemudian sisanya itu tinggal 1000 hari dikurangi 280, tinggal 720 hari, itu adalah menentukan bahwa anak kita itu stunting atau tidak.
anak kita cerdas atau tidak, anak kita bakat sakit-sakitan atau tidak, anak kita gagah atau tidak yang menentukan 1000 hari. Maka 1000 hari ini tidak boleh dilewatkan. Nah, apakah hanya perempuan saja yang persiapan? Tidak. Laki-laki juga harus dipersiapkan. Bagi yang perokoknya berat sekali, kemudian mau bulan madu, mau merencanakan kehamilan anaknya, agar spermanya bagus, 75 hari sebelum bulan madu, rokoknya dikurangi, biar spermanya bagus, sehat. Nah, inilah kunci-kunci penting ya. Kemudian juga tentu istri juga vitamin, asam folat dan sebagainya diminum dengan baik. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sudah ada hukum Allah sunatullahnya, ternyata memang di 1000 hari kehidupan pertama atau pertama kehidupan itu sifat-sifat dasar, kemampuan-kemampuan dasar tercipta. Namanya organogenesis, itu ada pembentukan organ. Kalau mau cacat ya di situ ya. Kemudian penglihatan terbentuk, pendengaran terbentuk, bicara, bahasa, emosi, logika terbentuk. Kalau di 1000 hari ini hanya sampai umur 2 tahun, 1000 hari ini ya, tidak lebih dari 2 tahun, 24 bulan kurang dikit lah. Kalau di 1000 hari ini error, maka error lah. Masa depan ini sangat terpengaruh. Kalau 1000 hari ini sudah stunting, ya sudah, stunting nggak bisa dikoreksi. Jadi koreksi stunting hanya di 1000 hari. Kalau umur 2,5 tahun stunting, ya sudah, tinggal diberi makan yang baik supaya sehat, supaya tidak sakit, dilindungi yang baik, ya tapi ya sudahlah, memang kemampuan otaknya ya sudah ditentukan, besok tingginya juga sudah jelas. Kalau stunting ya tidak akan 170, mungkin 155 gitu. Jadi meskipun dikasih makan banyak ya besok-besoknya tidak akan maksimal. Karena yang menentukan dia itu bisa tinggi atau tidak, bisa cerdas atau tidak, bisa sehat atau tidak, sebenarnya lebih kepada 1000 hari. Gagal di 1000 hari, praktis gagal di sepanjang hidupnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, karena Allah juga sudah memberikan sinyalemen yang dipelajari oleh para dokter, masuk kita-kita ini, bahwa apa? Ternyata Allah memberikan sinyalemen dengan sunatullahnya itu kalau umur 2 tahun, itu menutup ini ubun-ubunnya ini. Jadi celah otaknya sudah menutup. Itu pertandanya apa? Sudah tidak berkembang lagi otaknya. Ya, jadi mohon maaf kalau besok anak ini ya 2 tahun ini ungkring-ungkringan, sakit-sakitan, sebelum 2 tahun ini nggak terurus, nggak dikasih ASI, nggak dikasih makan dengan cukup, itu maka jangan kecewa kalau seandainya begitu umur 2 tahun ubun-ubun menutup, kun fayakun, sudah akhirnya tercipta. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita ikhtiarkan betul, kita luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar, setelah 2 tahun kita tawakal gitu, kepada Allah SWT. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, memang seperti ini apa yang terjadi di dalam kehidupan bayi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami Derek Bingah, Derek Mangowi Bagio, adanya Musda LDII yang diselenggarakan pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir secara langsung. Saya mendoakan semoga sukses dan semoga kita dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dibukakan pikiran, hati dan perasaan kita, dan juga tentu lidah kita, mulut kita, agar kita ini bisa menyampaikan kebaikan, ya. Dan tentu kita tidak cukup hanya menjadi orang baik, tapi harus selalu menyampaikan kebaikan, meskipun setelah menyampaikan kebaikan itu sering ada musuhnya, ya. Sehingga sekali lagi jangan hanya jadi orang baik, marilah selalu melakukan perbaikan, dan kemudian kita bisa bersama-sama saling menguatkan agar kita bisa selalu kompak, bergotong royong, kerjasama, dan selalu beramal soleh. Matur nuwun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.